dengan saya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 6. Korintus itu sebuah kota di mana orang-orang di dalamnya itu sangat berkarunia. Ini kota yang hebat sebenarnya. Kotanya di mana mujizat terjadi, apa terjadi. Tapi juga terlalu ngeroh. Bahasa roh itu mereka pakai untuk hari-hari, untuk apa. Nah, kota ini ternyata Paulus taruh satu pondasi yang namanya kasih. Kenapa? Karena ternyata Korintus sendiri terjadi banyak perselisihan maupun pertengkaran. Nah makanya Paulus menaruh suatu nilai tentang kasih. Bukan di sini, di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Itu gambaran yang jelas. Paulus tuh coba untuk singgung area di mana ini kota Korintus. Kota yang mereka itu bahasa roh terbiasa, semuanya karunia-karunia itu bermunculan. Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Luar biasa ya kota ini. Kotanya itu luar biasa Bapak Ibu. Orang-orang di dalam itu hebat-hebat. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Paulus tekankan, kamu mau sehebat apapun, gak ada kasih, gak berguna. Lalu yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan, murah hati sekali. Segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Katakan amin. Mengasihi itu sesuatu yang selalu dibahas. Yang setuju katakan amin. Selalu dibahas, tapi di area ini banyak orang percaya itu juga gagal. Betul. Apalagi kalau harus mengasihi orang yang mengecewakan kita. Itu tuh gak mudah. Gak mudah, tetapi di sini mari kita belajar. Ada ternyata ketika kita mengasihi, ada sesuatu yang indah di dalam kasih itu. Nah untuk itu saya cuma pengen berdoa bahwa kita semua yang pertama kasih kepada Tuhan. Katakan kasih kepada Tuhan. Katakan kanan kiri Anda, kasih kepada Tuhan. Saya rindu jemaat GMS Salatiga, kasih kita kepada Tuhan makin hari makin menyala. Katakan makin menyala. Harus makin menyala. Untuk dekat dengan Tuhan itu gak perlu didorong-dorong. Itu karena kita itu punya kerinduan yang menggebu-gebu. Tapi kasih kepada sesama harus makin dijaga. Karena menuju akhir zaman kasih itu menjadi dingin. Saya berdoa untuk kita semua bisa saling menjaga. Bahkan kalau hari ini ada gesekan satu dengan yang lain, di CG ada gesekan. Dalam gereja mungkin ada ketemu satu orang yang mungkin mengecewakan Anda. Kasih itu yang diutamakan, bukan perasaan atau kondisi kita. Yang mengerti katakan yes. Nah kita akan melihat sekarang. Bagaimana mengasihi itu kok indah. Mengasihi itu indah karena saya akan buka di sini ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mengasihi itu indah karena yang pertama, dengan mengasihi, kita itu sedang membangun diri kita sendiri. Katakan membangun diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi itu kita sedang membangun diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengasihi atau punya kasih di dalamnya, pasti kehidupannya sendiri itu terbangun. Jadi kalau hari ini diperhadapkan, saya mau mengasihi atau tidak? Saya ketemu dengan orang seperti apa, saya mau mengasihi tidak? Pasangan saya kok memperlakukan saya demikian, mau mengasihi atau tidak? Ingat kembali, ketika kita mengasihi, kita sedang membangun kehidupan kita sendiri. Yang mengerti kata yes. Nah lihat di sini Bapak Ibu, kasih di ayat 4 tadi membuat kita, yang pertama, menjadi pribadi yang sabar. Kata menjadi pribadi yang sabar. Kata menjadi pribadi yang sabar. Kasih itu membuat kita menjadi pribadi yang sabar.
Kasih membuat kita menjadi pribadi yang murah hati, sabar murah hati. Sehingga kalau kita mengasihi, kita itu diajar, dibangun menjadi orang yang bisa jadi sabar. Otomatis kalau kita mengasihi, sebenarnya bukan balik ke sana dulu, tapi ke sini dulu. Membangun kita dulu. Makanya hari ini kita itu selalu akan diperhadapkan. Dalam setiap langkah kaki kita ketemu siapa. Kadang kita punya keputusan mau mengasihi orang itu atau tidak. Selalu putuskan mengasihi. Gak mudah Pak Denny, dia mengecewakan, mengasihi. Kenapa? Karena dengan mengasihi, hidup kita itu dibangun. Hidup kita itu bertumbuh. Yang mengerti kataan yes. Saya tidak pernah melihat orang yang mengasihi, kapasitas hidupnya gitu-gitu aja. Enggak. Kapasitas hidupnya itu akan makin besar, makin besar, makin besar. Sehingga apa yang Tuhan percayakan, semuanya bisa dia terima dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak area, enggak cuma di luar, di pekerjaan bahkan. Tapi juga di keluarga, anak dan mertua. Kita dengan pasangan kita. Mungkin diperhadapkan dengan berbagai hal yang mungkin kok begini, kok begitu. Kalau ada keputusan yang harus Anda buat, saya cuma pesan satu, jangan gagal mengasihi. Karena dengan Anda mengasihi, Anda itu sedang membangun kehidupan Anda sendiri. Yang mengerti kataan yes. Lihat di sini. Membuat kita menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang murah hati, menjadi pribadi yang tidak mudah cemburu, bahkan membuat kita menjadi pribadi yang tidak memegahkan diri atau sombong. Orang yang ada kasih dan bisa mengasihi, hidupnya itu dibangun secara otomatis. Sayang sekali kalau orang-orang berkata, aku gak bisa untuk mengasihi. Anda itu sedang mempersulit diri Anda sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang punya kasih kepada sama, cara dia melihat segala sesuatunya itu beda. Tapi kalau orang itu tidak punya kasih, dia sedang menghambat dirinya sendiri. Contoh, Anda mungkin ketemu dengan orang yang mengecewakan. Kalau Anda gak bisa mengasihi, lihat ya, Anda itu akan tinggal dalam area ini. Dalam kekecewaan. Dalam kepahitan. Betul-betul. Dalam kekecewaan, dalam kepahitan, dalam kebencian. Yang terkadang bahkan kalau orang kecewa dan kita tinggal dalam kekecewaan, tinggal dalam kepahitan, tinggal dalam luka sendiri. Yang kadang mungkin orangnya yang melukai kita nggak sadar. Betul. Kita sudah mikirkan, sudah ini, kita sudah kecewa. Orang kecewa itu begini, ketemu aja Anda menghindar. Awalnya menghindar begini. Oh aku kecewa dengan si A, oke aku nggak mau. Oh ibadah ada situ, aku mending ibadah yang lain. Oh lama-lama. Iblis akan masuk ke situ dan membuat Anda tuh makin jauh dari Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita itu menjadi orang yang tidak bisa mengasihi, yang rugi itu kita dulu, bukan orang lain yang mengerti kataan yes. Jadi jangan membiasakan melihat bahwa kalau kamu nggak mau tak kasihi, kamu yang rugi. Enggak, kalau kita gagal mengasihi, kita yang rugi dulu. Kita yang rugi dulu. Karena kita itu nanti tinggal dalam kekecewaan, itu kita yang rugi loh. Tinggal dalam kotak di mana kita itu terus menerus mengeluh, orang itu kok begini, sikapnya kok begini, tindakannya kok begini. Kita yang rugi. Maka dari itu kalau kita ada sebuah pilihan dalam hidup kita, mengasihi atau tidak, selalu putuskan untuk mengasihi. Katakan putuskan untuk mengasihi. Selalu harus putuskan. Karena kalau kita gagal mengasihi, kita yang rugi. Jangan orang lain dulu. Jangan lihat orang lain dulu, kita dulu. Karena mengasihi itu membangun ke dalam hidup kita. Kalau hari ini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin mengecewakan, melukai, keluarga kita yang mungkin menyebalkan Bapak Ibu. Mengasihi itu membangun kita. Rasanya Pak Denny berat. Loh Pak Denny aku tuh kayak gak dianggap. Saya udah lakukan itu kayak gak dianggap. Saya itu kayak orang yang cuma disuruh-suruh. Sudah, tetaplah mengasihi. Karena kapasitas hidupmu sedang dibangun. Yang mengerti katakan yes. Jangan gagal mengasihi. Karena kita itu akan dipertemukan dengan banyak hal. Dan selalu ada keputusan. Kita itu mau mengasihi atau tidak. Kalau kita ada di keputusan itu. Pastikan kita menjadi orang pertama yang memutuskan. Untuk mengasihi. Yang mengerti katakan amin. Katakan kanan kiri Anda. Katakan kanan kiri Anda. Aku mau mengasihimu. Ya. Lihat di sini Bapak Ibu. Lukas 23. Ayat 33 sampai 34 berkata demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak,
Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Tapi kita tahu ya bagaimana Yesus ketika membawa salib itu diperlakukan, ditonyol, dicambuk, dipukul, dihina, diludahi. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tahu gak Bapak Ibu? Yesus meneladankan kepada kita. Kepada orang yang memperlakukan Yesus demikian. Yesus masih berdoa untuk meminta pengampunan bagi mereka di hadapan Bapa. Hari ini kita belum seperti Yesus. Kita gak ngalami siksaan seperti ini. Kalau cuma dikecewakan. Kalau cuma mungkin kita itu, loh aku kok gak diajak. Oh aku kok gak diajak diskusi, aku kok gak didengarkan. Sadari, tetaplah mengasihi. Anda gak seperti yang Yesus alami, dicambuk, dilukai, dihina, direndahkan. Kalau itu pun terjadi pun, tetap putuskan untuk meneladani Yesus. Yang artinya apa? Tetap belajar mengasihi. Karena dengan mengasihi, hidup kita itu yang dibangun pertama-tama. Bukan orang lain dulu, tapi hidup kita. Yang mengerti katakan yes. Ya. Nah, lihat di sini. Mengasihi itu indah, karena yang pertama, mengasihi itu membangun diri kita sendiri. Katakan membangun diri kita sendiri. Ya, jadi ke depan suami istri kalau pasangannya mungkin lagi ada tantangan apa mengeluh, selalu ingatkan, ayo mengasihi, ayo belajar, ada kasih di situ, ayo mengasihi. Sekalipun gak nyaman, gak enak, tetap pilihan terbaik adalah mengasihi. Karena dengan mengasihi, seakan-akan kita itu lemah. No, orang yang bisa mengasihi itu orang yang kuat. Gak pernah saya temui orang yang ngomong, mengampuni orang yang melukai dia, mengecewakan dia. Orang yang masih tetap bisa menyapa, sekalipun dia itu diperlakukan dengan sangat sembrono, dan dia masih bisa menyapa, mengasihi, menghormati. Dengar, orang yang demikian, gak pernah dia itu orang yang dalam tanda petik lemah. Karena orang yang bisa mengasihi adalah orang yang cukup kuat untuk mengikut kehendak dan rencana Tuhan. Makanya jangan gagal di sini. Orang Kristen jangan gagal di sini. Detik kita gagal di area mengasihi, selalu ingat Allah adalah kasih. Kalau kasih ada dalam hidup kita, berarti Allah tinggal dalam hidup kita. Kalau kita nggak bisa mengasihi, sesama kita pun bahkan, sadari itu alarm. Saya kadang ketika orang datang ke saya, dia dikecewakan, dilukai, sampai kepahitan, saya selalu ngomong, ayo ini sudah alarm. Ini sudah alarm. Kalau memang ada kasih Tuhan di situ, belajarlah mengasihi. Gak mudah pada ini, betul. Tapi bukan berarti gak bisa. Karena orang yang bisa mengasihi adalah orang yang kuat. Bukan orang yang lemah. Yang mengerti kata yes. Maka dari hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang terjadi, pertengkaran di rumah tangga, apapun dikecewakan, apapun, selalu ingat. Orang yang mengasihi itu membangun hidupnya sendiri. Tapi juga ingat ini, orang yang mengasihi bukan orang yang lemah, tapi orang yang kuat. Karena dia ingin tetap ada dalam poros kehendak rencana Allah. Yang mengerti katakan yes. Ya, katakan sekali lagi kanan kiri Anda, mengasihi itu membangun dirimu sendiri. Ya, membangun ke dalam kita. Nah yang kedua dikatakan, ia tidak melakukan, ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Fokusnya kok keluar. Nah lihat di sini. Mengasihi itu indah, karena yang pertama mengasihi itu membangun diri kita sendiri. Yang kedua, dengan mengasihi kita juga terlibat dalam membangun kehidupan orang lain. Jangan salah kaprah. Aku gimana ya membangun kehidupan orang, cukup belajar kasihi orang-orang di sekitarmu. Karena dengan kita tinggal dalam kasih, kita juga terlibat dalam membangun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Yang mengerti kata yes. Lihat di sini. Mengasihi atau adanya kasih dalam hidup kita, membuat kita itu terlibat membangun kehidupan orang lain. Contoh yang tadi dari ayat-ayat tadi. Membuat kita tidak melakukan yang tidak sopan kepada orang lain. Membuat kita tidak manipulatif. Cari keuntungan dalam sebuah hubungan dengan orang lain. Membuat kita bahkan gak pendendam sama orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, kasih itu akan nampak. Katakan nampak. Katakan lebih keras, nampak.
Jika ada kasih dalam hidup kita, itu akan nampak dari tindakan kita. Dan ketika kita mengasihi, selalu ingat dua sisi. Pertama, kitanya dibangun. Yang kedua, terlibat dalam membangun kehidupan orang lain. Contoh, Anda punya masalah dengan seseorang. Dan orang itu mengecewakan Anda sangat berat. Dan orang itu tahu bahwa orang itu punya salah dan mengecewakan Anda. Kalau Anda memilih untuk oke, aku gak mau ngampuni orang itu. Sadarkah? Anda menghambat dirimu dengan kekecewaan. Tapi di sisi sana, orang itu pun terhambat loh. Orang yang mungkin tinggal dalam kondisi demikian, saya tulis di sini, terintimidasi. Merasa gagal. Merasa melakukan kesalahan fatal. Dan dia terkurung, kayak nggak bisa mau ketemu orangnya aja nunduk. Padahal orangnya itu mungkin biasa aja sudah nunduk, kayak ngerasa aku terkurung, aku gini. Ngerasa bersalah, fatal sekali. Dan bahkan saya sering ketemu dengan orang-orang yang ngomong, Pak, Tuhan tuh masih ampuni saya nggak ya? Lah ada apa? Saya tuh melakukan kesalahan yang fatal. Kapan? Berapa tahun yang lalu? Sampai hari ini tuh gak ada kelegaan. Karena perasaan bersalah itu terus menghantui hidupnya. Nah kadang sebagai orang percaya kita tuh harus tahu. Ketika kita mengasihi, kita membangun diri kita. Kita gak tinggal dalam kekecewaan. Tapi di sisi yang lain, dengan kita mengasihi, kita tuh terlibat dalam membangun kehidupan orang lain. Mungkin kepada orang ini, kalau ketika Anda bisa mengampuni, tahukah Bapak Ibu? Mungkin itu melepaskan ikatan-ikatan intimidasi, perasaan gagal, perasaan tidak layak, yang mungkin sekian lama itu menghantui orang ini. Tahukah dari sini, kita tuh harus belajar untuk tidak gagal dalam mengasihi, termasuk mengasihi orang yang mengecewakan kita. Musuh kita yang mau katakan yes. Lihat di sini Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kita mengasihi, selain melepaskan ikatan, juga bisa membawa terang kepada orang itu. Sehingga orang itu yang tadinya dia hidup dalam perasaan bersalah, dia bisa merasakan ada kasih Tuhan yang nyata. Makanya hari ini kalau Anda melihat ada pertengkaran dua, mungkin sesama anggota keluarga, sadarkah dua-dua dirugikan. Dua-dua diincar setan. Anak Tuhan harus belajar. Jangan minta yang lain dulu, kita dulu punya keputusan itu harus firm. Mengasihi itu bagian kehidupan kita yang mengerti kataan yes. Karena dua-dua ini dilukai, dua-dua ini buka celah. Kalau yang satu gak mau mengampuni, yang satu hidup dalam begitu, kondisi dia tidak diampuni begitu, itu juga kasihan. Yang sini rusak. Tapi ketika yang sini belajar untuk mengasihi, hidupnya dibangun. Sisi yang lain di sini alami kelegaan. Dan bahkan kita bisa kasih tahu, jangan ulangi. Ayo berubah, saya masih percaya Anda bisa berubah. Yang demikian terjadi, makanya orang ini bisa melihat ada kasih Kristus. Tahukah Allah pun melakukan yang sama kepada kita? Allah memilih untuk mengasihi kita lebih dulu. Di saat manusia itu banyak yang jatuh bangun dalam dosa. Agar hubungan itu dipulihkan. Dan hari ini anak cucu kita pun mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua area di mana mengasihi ini. Ayo jangan gagal. Katakan kanan kiri jangan gagal. Ya, karena mengasihi tidak hanya membuat kita bertumbuh secara pribadi, tetapi juga membangun pertumbuhan kehidupan orang lain. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Tapi saya yakin setiap minggunya itu selalu diperhadapkan. Mungkin dengan orang-orang yang mungkin mengecewakan kita. Orang-orang yang buat kita itu jengkel, sebel rasanya. Tapi sadari, mengasihi tetap keputusan terbaik. Amin, amin ya. Mari belajar. Bahkan dalam kondisi yang paling buruk Bapak Ibu. Kondisi yang baik enak. Mengasihi dalam kondisi yang baik itu aman gitu loh. Anda mengasihi orang yang mengasihi Anda, baik. Tapi kalau kita bisa mengasihi
orang yang tidak mengasihi kita. Kita itu digambarkan tidak seperti pemungut cukai, karena ada ayat yang berkata, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihimu, apalah upahmu? Engkau seperti pemungut cukai. Pemungut cukai, kalau engkau kasih, aku akan baik sama kamu. Tapi kalau engkau nggak kasih, tak kejar-kejar kamu. Mana? Tagih. Kita nggak begitu. Belajar mengasihi, bahkan orang-orang yang tidak mengasihi kita. Karena di titik itu, kita mau melihat di sisi sana orang itu juga bisa bertumbuh dan mengenal Kristus. Yang mau katakan yes. Ya, ayo sama-sama belajar di sini. Dan di sini dikatakan, lihat di sini, mengasihi itu indah karena yang pertama, mengasihi itu membangun diri kita sendiri. Katakan bersama saya, membangun diri kita sendiri. Ya, membangun ke dalam. Tapi yang kedua, dengan mengasihi, kita juga terlibat dalam membangun kehidupan orang lain. Katakan membangun kehidupan orang lain. Katakan kepada kanan kiri Anda, aku mau mengasihimu. Ya, semua jemaat kita, ayo belajar saling mengasihi. Dengan cara yang demikian. Pola pandang yang demikian. Sehingga apa? Kita tahu, ketika kita mengasihi, ada dua proses perubahan kehidupan yang terjadi. Bukan hanya dalam diri kita, tapi dalam hidup orang lain. Ya, dan yang ketiga, mengasihi itu indah karena apa? Ayat 6 dikatakan, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Mengapa mengasihi itu indah? Kalau yang pertama tadi, mengasihi itu indah karena membangun hidup kita. Yang kedua, membangun kehidupan orang lain. Fokus ke dalam, fokus keluar. Mengasihi itu indah kenapa? Karena yang ketiga, kasih itu tidak pernah bertentangan dengan kebenaran. Kasih tidak pernah bertentangan dengan kebenaran. Dikatakan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Kasih tidak pernah bertentangan dengan kebenaran. Bapak Saudara sekalian, kasih itu selalu selaras dengan kebenaran. Dan tidak pernah jauh dari namanya kebenaran. Lihat di sini, ketika kita melihat rekan melakukan yang salah, keluarga kita, pasangan kita melakukan sesuatu yang salah, atau itu dosa. Bukankah kalau kita mengasihi orang itu, kita harus memberitahu? Kalau kita nggak memberitahu, tidak menegur, kita nggak bisa dikatakan seorang sahabat yang baik, rekan yang baik, partner yang baik. Karena kita melegalkan itu terjadi, padahal ada di situ. Justru kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, biasakan dirimu untuk berani mengutarakan bahwa apa yang kau lakukan itu tidak tepat. Ayo rubah. Karena kasih tidak pernah jauh dari kebenaran. Jadi kalau Anda berkata kasih kok, tapi kok nggak benar. Kok ini contoh ya, kasihan makanya okelah tak legalkan. Dia mau korupsi segini, itu salah loh. Kasih itu nggak lemah. Katakan kasih tidak lemah. Dan kasih itu nggak pengecut. Kasih itu berani. Kasih itu harus berani mengutarakan. Termasuk salah satunya kalau itu bicara dalam pekerjaan suatu area yang abu-abu. Orang yang mengasihi orang itu tahu, dia harus beritahu. Kalau dia nggak beritahu, dia tidak mengasihi orang itu. Amin. Mari belajar. Bahkan di anak-anak muda kita pernah terjadi berapa tahun yang lalu. Di mana semua bikin logo Eiffel, ada bendera pelangi dan berkata love win. Kasih nggak menang di situ. Karena kasih nggak bertentangan dengan kebenaran. Kita nggak sepakat dengan LGBT, bahkan di Alkitab LGBT sudah ada zaman Abraham dan Lot. Kok baru heboh sekarang? Baru heboh karena ada orang-orang medsos keluar. Tapi tahukah, kasih nggak menang di situ. Karena kasih tidak bertentangan dengan kebenaran. Hari ini kalau kita mengasihi, pastikan yang kita lakukan tindakan kasihnya tidak bertentangan dengan kebenaran. Karena kasih itu enggak sembrono sembarangan. Orang mengasihi harus tetap sesuai dengan kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah lihat di sini Bapak Ibu. Kalau kasih itu begitu rupa indahnya. Kasih itu berarti bisa menggerakkan kita. Betul. Kasih yang tidak bertentangan dengan kebenaran itu bisa membuat kita itu melihat satu orang. Oh ini aku pengen mengasihi orang itu. Aku pengen mengasihi orang ini. Oh aku dilukai, aku mau mengasihi orang yang melukai aku. Kasih itu menggerakkan kita. Maka dari itu kalau kasih menggerakkan kita, jangan sampai kita itu gagal dalam mengasihi. Karena ketika kita gagal dalam mengasihi, ada banyak hal yang itu akan merugikan hidup kita dan orang lain. Yang mengerti kata yes. Nah lihat di sini, beberapa hal yang menyebabkan kita kehilangan kasih.
Yang pertama, rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Anda mau berkata apapun, tapi selalu ingat, Allah adalah kasih. Kita mengasihi, karena ada Allah dalam hidup kita. Itulah bedanya kita dengan dunia. Dan kasih kita pun kasih yang selalu selaras dengan kebenaran, bukan bertentangan. Yang mengerti katakan yes. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, rusaknya hubungan kita dengan Tuhan bisa melalui beberapa hal. Salah satunya jatuh dalam dosa, seperti keterikatan. Mungkin Anda punya trauma, bahkan punya kekecewaan. Hal-hal itu merusak hubungan kita dengan Tuhan yang ujungnya membuat kita itu kehilangan kasih. Karena Allah itu kasih. Kalau tidak ada Allah dalam hidup kita, hubungan kita dengan Allah itu mulai renggang. Kita akan mulai kompromi di area kasih. Maka dari itu hari ini, mari belajar. Karena penyebab rusaknya hubungan kita dengan Tuhan, salah satunya itu dosa itu loh. Ikatan itu loh. Mari rubah. Yang mau katakan yes. Nah lihat di sini, orang yang dekat dengan Tuhan pasti melakukan firman. Orang yang melakukan firman pasti tahu di Alkitab, tercatat jelas Allah adalah kasih. Dan orang yang dekat dengan Allah otomatis dalam hidupnya itu bicara mengasihi, itu keluarnya itu sangat-sangat secara natural, enggak dibuat-buat. Saya sering ketemu dengan orang-orang yang secara natural tiba-tiba, oke, kasihan ini aku mau ini, oke, disalahin dan dia cuma berkata, oke, ya, thank you ya. Saya heran, ini dia disalahi, dia bilang thank you, terus dia berkata, God bless you. Gak gampang, pulang orangnya tetap damai, tenang. Tapi di sisi sana, orang yang pasti ada diubah sesuatu. Karena mengasihi itu dua arah. Bapak Saudara sekalian, bicara tentang kasih ini, jangan sampai kasih itu hilang. Karena kita itu hubungannya rusak dengan Tuhan. Maka dari itu, pagi ini, jaga ya. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita jaga itu, masalah mengasihi itu gak jadi problem. Gak percaya? Orang yang merenungkan firman, sungguh-sungguh merenungkan. Ketika hantaman datang dalam hidupnya, dia itu pasti akan mengingat apa firman yang dia pernah renungkan. Dan ketika itu muncul, lihat tindakannya gak pernah bertentangan kebenaran. Bahkan cenderung contoh, ketika dia disalahi, dia belajar untuk mengasihi. Dia gak arogan. Dia bisa untuk membawa diri tetap tenang. Hal demikian. Karena ada orang-orang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita gak mau gagal mengasihi, pastikan hubungan kita dengan Allah kita itu tidak renggang. Yang mau katakan amin. Ya. Nah, lihat di sini. Yang kedua, kenapa ada hal-hal yang menyebabkan kita kehilangan kasih? Kalau yang pertama itu adalah rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, terlalu berfokus kepada diri sendiri. Pikirannya tuh hanya aku. Gak pernah ngelihat orang lain. Kasih itu justru membuat kita itu balance. Gak cuma lihat diri sendiri tapi orang lain. Karena tadi dengan mengasihi, kita itu dua sisi dibangun. Kalau kita tahu itu, sekarang masalah mengasihi itu gak jadi soal buat kita. Justru saya berdoa, pulang dari tempat ini, ketemu apapun yang terjadi, ingat mengasihi itu dua sisi yang dibangun. Jadi jangan cuma berkata kalau enak di sana, kalau sikapku begini enak di sana, enggak. Anda pun dibangun, kapasitas hidupmu dibangun, kapasitasmu bertambah, tapi di sisi sana juga ada kelegaan. Yang mengerti katakan yes. Lihat di sini Bapak Ibu, ada 3 aplikasi. Yang pertama, selalu pilihlah untuk mengasihi. Apapun itu, keluarga bagaimanapun, mungkin tekanan, masalah apapun, selalu pilih untuk mengasihi. Selalu pilih untuk mengasihi. Saya belajar dalam hidup saya ketemu dengan orang-orang yang mungkin merendahkan begitu rupa. Tapi saya tuh selalu belajar untuk mengasihi. Dan saya percaya ada orang-orang itu bisa berubah. Saya pun bisa berubah. Karena saya dulu ada orang yang mengasihi saya. Saya gak mau pilih-pilih dan berkata, aku gak bisa mengasihi orang itu. Orang itu begini. No. Saya pun akan tetap mengasihi. Saya akan tetap mengasihi. Kenapa? Karena itu membangun hidup saya.
dan juga membawa kehidupan dibangun di sisi yang sana. Yang mengerti katakan yes. Selalu pilihlah untuk mengasihi. Katakan kanan kiri Anda, pilihlah untuk mengasihi. Ya, mungkin Anda tahu dalam hari-hari ini, mungkin ada rekan yang mengecewakan. Pilih untuk mengasihi. Suami atau istri mengecewakan, pilih untuk mengasihi. Karena di sana dua sisi dibangun. Amin. Ya. Yang kedua, kasihi sesama dengan tulus. Jangan ada udang di balik batu. Oh, aku kasih ini. Ingat tadi, mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah. Tapi kalau kita nggak tulus, segala sesuatu akan jadi percuma. Jadi percuma. Belajar untuk mengasihi dengan tulus. Dan yang ketiga, lakukan tindakan kasih yang sesuai kebenaran. Karena kasih itu nggak pernah bertentangan dengan kebenaran. Kalau Anda mau mengasihi pasangan Anda, rekan kerja Anda, keluarga Anda, pastikan tidak bertentangan dengan kebenaran. Kalau Anda ngomong gini, oke, sepakat untuk hal yang bodoh. Contoh Ananias dan Safira. Mungkin mereka adalah pasangan yang saling mengasihi. Tapi menurut saya, mereka enggak. Karena mereka itu sepakat untuk perkara yang salah. Kalau kita sungguhan mengasihi, harus saling menjaga untuk tetap dalam kebenaran. Karena kasih tidak pernah bertentangan dengan kebenaran. Yang mengerti katakan yes. Pagi ini kalau kita tahu dalam keluarga, dalam rumah tangga, hubungan dengan anak, hubungan dengan mertua, ada area-area tentang mengasihi yang masih gagal. Sadari, jangan gagal lagi. Pak Denny, saya sudah bawakan makanan, cuma dipegang, saya nggak diucapkan terima kasih. Tetaplah mengasihi. Pak Denny, saya udah nyapa, dianya melengos, pergi. Saya pun pernah Bapak Ibu. Saya pernah nyapa orang waktu saya muda. Hanya karena masalah basket, kesikut, orangnya jadi panas. Sekian lama karena gairah muda kita. Orangnya jauhin saya gitu. Saya nyapa, halo, hai. Orangnya melengos, set. Selalu begitu, selalu begitu. Tapi saya juga gak berhenti loh. Saya terus sapa. Sampai akhirnya ada kesempatan. Saya sapa, halo. Saya ngomong, maaf ya. Kalau saya punya salah. Orangnya itu ngomong. Begitu dia nangis dan dia ngomong, sorry juga ya kalau sikapku kayak anak-anak. Gara-gara kita dengar satu khotbah gitu. Sikapku kayak anak-anak, terus kita pulih hubungan. Hanya karena saya itu terus mengasihi. Kadang ada hubungan-hubungan dalam kita. Mungkin rusak itu karena ego kita yang depankan. Padahal kalau kita belajar mengasihi, hubungan-hubungan itu bisa diselamatkan. Yang mengerti katakan yes. Ya, dan saya berdoa. Kita itu, satu musuh itu udah terlalu banyak gitu loh. 1000 teman itu terlalu sedikit. Makanya kalau bisa, gak ada musuh itu jauh lebih baik. Yang mengerti katakan yes.